Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakdo Salsabil dengan NPM C1C020019. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu non-current liabilities. Obligasi diterbitkan di antara tanggal pembayaran. Yang pertama, bond investor. Nah, bond investor itu akan membayarkan kepada seller atau perusahaan yang menerbitkan interest accrued atau bunga terhutang. Nah, bunga terhutang itu adalah dia sudah menjadi beban tapi belum dibayarkan, yang dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Contohnya, misal jika obligasi itu diterbitkan pada tanggal 1 April, maka yang dikatakan interest accrued adalah dari 1 Januari sampai dengan 1 April, maka dia terhitung selama 3 bulan. Nah, kemudian pada pembayaran bunga semester atau semi annual, perusahaan sebagai penerbit akan membayarkan itu selama 6 bulan atau secara full, atau itu tadi dari sisi perusahaan yang menerbitkannya sebagai penerbit. Jika dia dari sisi bond investor, maka dia akan menerima bunga itu selama 6 bulan. Yang kedua ada long term notes payable. Nah, long term notes payable ini perlakuan akuntansinya sama dengan obligasi. Nah, untuk menentukan berapa nilai dari notes payable itu kita harus menggunakan present value. Present value dari apa? Dari dua nilai. Yang pertama, nilai dari present value dari nilai prinsipal atau pokok utang. Yang kedua, kita harus present value anuitas bunga yang dibayarkan secara periodik. Kemudian perusahaan itu akan melakukan amortisasi premium atau diskon selama umur manfaat notes payable tersebut. Ada zero interest bearing notes dan interest bearing notes. Nah, yang pertama itu zero interest bearing notes. Zero interest bearing notes itu yaitu dia tidak menyerahkan kontraktual pada vesselnya. Jadi perusahaan yang menerbitkan vessel tersebut dipastikan dia menerbitkan pada tingkat diskon, karena konstruktualnya itu tidak disebutkan, maka nilainya sebesar 0%. Nah, zero interest bearing notes ini akan melakukan amortisasi selama vessel itu. Nah, ada jurnal pencatatan, jurnal ketika pencatatannya, yaitu kita mendebitkan cash dan mengkreditkan notes payable. Dan jurnal ketika pencatatan bunga, maka yaitu interest expense pada notes payable. Kedua yaitu interest bearing notes. Nah, interest bearing notes ini dia harus menentukan apakah dia termasuk ke dalam diskon atau premium. Nah, bagaimana cara menentukan dia termasuk ke dalam diskon atau premium? Yaitu dengan cara obligasi dengan menentukan present value. Selanjutnya ada vessel. Vessel itu diterbitkan bukan untuk menerima kas, tapi untuk menerima profit atau barang atau jasa yang kita terima. Mortgage notes payable yaitu dia itu masih dibentuk dengan utang jangka panjang, tapi ada jaminan seperti profit atau aset tetap. Nah, jadi mortgage notes payable ini yaitu vessel jangka panjang yang disertai dengan jaminan seperti properti atau aset tetap. Nah, dalam pembayarannya mortgage notes payable ini dilakukan secara berangsur. Ada 3 kemungkinan pembayaran non-current liabilities atau utang jangka panjang. Yang pertama yaitu obligasi dibayarkan atau dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo, maka dia dinilai sebesar nilai nominalnya. Nah, yang kedua ada obligasi atau vessel itu dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo, maka dia dinilai tidak sebesar nilai nominal. Nah, maka perusahaan itu melunasinya sebesar kas yang dia bayarkan. Nah, untuk menentukan laba atau ruginya, maka kita harus membandingkan kas yang dibayarkan untuk melunasi obligasi dengan nilai tercatat pada tanggal pelunasan. Jika
lebih besar yang dibayarkan daripada yang tercatat, maka kita mengakuinya sebagai loss atau kerugian. Tapi dan sebaliknya, jika lebih kecil yang dibayarkan daripada yang tercatat, maka kita mengakuinya sebagai gain atau keuntungan. Maka jurnalnya yaitu bond payable di debit, loss on extinguishment of bond di debit, dan di kreditnya ada cash dan gain on. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu obligasi atau wesel itu dilunasi dengan menyerahkan aset atau sekuritas lain kepada bond investor. Maka jurnalnya yaitu notes payable di debit, loss on disposal of real asset di debit, dan yang kreditnya ada real asset dan gain on exhausting of debt. Nah, itu dari sisi yang berhutang. Ada juga yang dengan modifikasi. Modifikasi ini itu penundaan pembayaran. Modifikasi ini seperti kesepakatan seperti penangguhan bunga atau memperpanjang pelunasan obligasi kita, utang wesel, seperti itu. Nah, itulah tadi pembahasan saya tentang materi non-current liabilities. Pada video kali ini kita cukupkan saja ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.